Mereka adalah dua wanita luar yang menikah dengan para pangeran, menjadi kesayangan Ratu Elizabeth, dan kini memegang peran penting dalam masa depan keluarga kerajaan Inggris. Namun baru-baru ini, Ratu Camilla mengalami MOT kekalahan kecil. Saat Raja Charles lewat, semua orang membungkuk dan memberi hormat. Tapi ketika Camilla melintas, tak ada seorang pun yang menggerakkan tangan atau tubuh, dan semuanya bermula dari sebuah tiara. Keluarga kerajaan Inggris mengundang Presiden Prancis beserta ibu negara untuk menghadiri jamuan kenegaraan megah di Istana Buckingham. Malam itu, Raja Charles menjadi tuan rumah jamuan mewah di Kastil Windsor guna merayakan persatuan dan diplomasi antara kedua negara. Namun di balik cahaya lampu yang berkilauan, sosok yang paling menarik perhatian justru adalah Duchess Sophie. Tiara aquamarine yang ia kenakan bersinar di bawah cahaya istana. Ketika Sophie tampil dengan tiara baru, itu bukan sekadar pelengkap busananya. Penampilan itu memicu gelombang bisikan di balik dinding kerajaan. Mengapa Sophie memilih tiara itu? Pesan apa yang ingin ia sampaikan? Mari kita telusuri bagaimana tiara baru yang dikenakan Duchess Sophie berhasil mengguncang kewibawaan Camilla. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan telah menjadi arena aliansi halus dan permainan kekuasaan. Namun hanya sedikit momen yang mampu menandingi intrik yang ditimbulkan oleh penampilan terbaru Sophie di jamuan kenegaraan Prancis. Sang Duchess of Edinburgh yang selalu tampil tenang menghadiri acara tersebut bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron. Bagi para penggemar kerajaan, salah satu daya tarik terbesar dari jamuan kenegaraan adalah melihat tiara apa yang dipilih para anggota keluarga kerajaan. Pada banket tanggal 8 Juli tersebut, beberapa perempuan kerajaan seperti Putri Anne dengan tiara peson memilih perhiasan klasik yang sudah sering mereka kenakan selama puluhan tahun. Namun yang lain memilih sesuatu yang lebih berani. Meski tiara aquamarine dan berlian milik Sophie terlihat lembut dan tidak mencolok, sebenarnya tiara itu memiliki fungsi ganda yang cerdik. Tiba di Kastil Windsor bersama Pangeran Edward, Sophie tampil anggun dengan gaun putih rancangan Susana. Ia menyematkan dua Royal Order di sisi kiri gaunnya, dengan selempang biru Royal Victorian Order melintang di salah satu lengannya. Sebagai catatan, Camilla baru mengenakan Royal Order tersebut untuk pertama kalinya 6 lalu. Sebuah simbol penghargaan tinggi bagi perempuan senior di keluarga kerajaan. Penampilan Sophie malam itu, meski terlihat sederhana, mengirimkan pesan yang jelas di sepanjang lorong Buckingham. Ini bukan hanya pamer perhiasan. Ini adalah pernyataan kuat bahwa dirinya berada dalam satu barisan dengan Putri Catherine, calon ratu di masa depan. Pesan itu membuat Camilla tak lebih dari seorang penonton, tanpa ruang untuk ikut campur. Keseimbangan halus antara tradisi dan ambisi pribadi selalu menjadi ciri khas monarki. Namun, pilihan Sophie mengenakan tiara yang bisa diubah menjadi kalung dengan desain gelombang berlian dan batu aquamarine di tengah, menandai perubahan yang lebih mendalam. Para pengamat segera mengingat kembali hierarki tak tertulis yang disusun Ratu Elizabeth Dowager sebelum wafat, menekankan bahwa tokoh seperti Putri Anne, Duchess Sophie, dan Catherine lebih mencerminkan citra kerajaan dibanding Camilla. Semua ini terjadi di tengah spekulasi tentang dinamika internal keluarga kerajaan. Sophie, yang selama ini dianggap sebagai pekerja keras yang tidak mencari sorotan, perlahan naik posisi. Ia mengambil berbagai patronase dan kunjungan resmi yang mencerminkan dedikasi mendiang ratu. Penampilannya dengan tiara bernilai lebih dari 1 juta pound, itu jelas bukan kebetulan. Di saat Catherine mulai kembali tampil setelah mengalami masalah kesehatan, dukungan Sophie terlihat jelas dalam berbagai tugas bersama. Waktu kemunculan tiara itu terasa sangat tepat, tetapi mengapa tiara itu dan mengapa sekarang? Jawabannya terletak pada dunia perhiasan kerajaan di mana akses tidak lagi semata ditentukan oleh pangkat, tetapi juga oleh warisan dan loyalitas. Sebagai permaisuri, Camilla telah beberapa kali meminjam perhiasan dari gudang kerajaan, namun pengaruhnya tetap terbatas.
Ia tidak dapat menentukan siapa yang berhak memakai apa. Pilihan Sophie menegaskan hal itu. Di istana, mereka yang menunjukkan nilai dan konsistensi dalam menjalankan tugaslah yang memiliki kekuatan sesungguhnya. Penampilan Sophie dengan tiara tersebut memberi dampak besar. Gelarnya sebagai Duchess of Edinburgh pada 2023 sudah meningkatkan posisinya, membuatnya tak lagi perlu membungkuk kepada bangsawan berpangkat lebih rendah. Kini, dengan penampilan perdana tiara itu, ia seolah menyatakan perannya dalam masa depan keluarga kerajaan. Para pengamat bahkan mencatat bahwa tiara yang bisa diubah menjadi kalung itu melambangkan fleksibilitas. Karakter yang sangat menggambarkan peran Sophie sebagai penghubung generasi kerajaan. Sementara itu, satu hal tidak boleh diabaikan. Camilla kini tidak lagi memiliki suara dalam urusan pemilihan perhiasan kerajaan. Fakta itu berbicara banyak tentang posisinya. Ratu Elizabeth dalam pesan-pesan terakhirnya sebelum wafat tahun 2022 dikabarkan telah menegaskan kembali siapa yang benar-benar mewakili nilai kerajaan. Camilla akhirnya harus menyadari batas kekuasaannya. Dalam keluarga kerajaan, perhiasan bukan sekadar hiasan, melainkan lambang dari otoritas. Momen Sophie bukan hanya sekadar tampilan glamor, melainkan kemenangan diam-diam yang menegaskan posisinya sejalan dengan Catherine. Sementara dunia luar mulai bertanya-tanya apa langkah selanjutnya. Mendiang Ratu Elizabeth pernah berkata tentang Sophie Rhys-Jones bahwa kamu mungkin tidak akan langsung memperhatikannya di sebuah ruangan. Namun, bagi sang ratu, itu justru pujian. Sejak awal menjadi bagian dari keluarga kerajaan, Sophie sudah belajar seni untuk tidak menjadi pusat perhatian, memastikan bahwa pesan dan tindakannya selalu lebih penting daripada pakaian atau sepatu yang ia kenakan. Itulah salah satu anugerah berharga yang dibawa Sophie ke dalam keluarga kerajaan. Sifatnya yang membumi dan mudah didekati, terutama oleh para wanita. Tetapi, siapakah sebenarnya wanita di balik tiara itu? Duchess Sophie, dari kelas menengah hingga menjadi bangsawan pekerja keras. Sophie bukan bangsawan seperti Diana, juga bukan debutan seperti Camilla di masa mudanya. Ia berasal dari keluarga kelas menengah di sebuah desa di Kent. Kepribadiannya yang hangat dan mudah bergaul membuatnya cocok meniti karir di bidang hubungan masyarakat, public relations. Setelah mengikuti kursus sekretaris, ia pindah ke London, menikmati kehidupan sosial yang aktif, bekerja di Capital Radio, lalu menjadi pemandu wisata ski, sebelum sempat menetap di Australia bersama kekasihnya kala itu, hubungan yang akhirnya kandas. Ia menjalani kehidupan normal sebelum bertemu Pangeran Edward, dan pertemuan itu mengubah segalanya. Sophie pernah dikejar paparazzi, bahkan mengalami aib ketika foto toplesnya dipublikasikan di surat kabar nasional. Ia juga menjadi korban dari jebakan jurnalis palsu dan akhirnya terpaksa meninggalkan karirnya di dunia PR. Ia memilih mundur dan memulai hidup baru sebagai anggota muda keluarga kerajaan. Yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip selalu melindunginya. Mereka bahagia karena putra bungsu mereka menemukan wanita yang tulus, penuh kasih, dan siap menjalani hidup berkeluarga dengan setia. Namun, perjalanan Sophie tidaklah mudah. Ia melewati banyak ujian berat, mulai dari proses IVF, kehamilan ektopik, hingga persalinan sulit yang membuatnya kehilangan 9 liter darah dan nyaris meninggal. Ia juga harus menghadapi kekhawatiran atas kondisi kesehatan putrinya, yang lahir dengan kelainan mata, esotropia, dan kemudian perjuangannya sendiri menghadapi masa menopause. Pengalaman itu membuat Sophie menggunakan suaranya untuk memperjuangkan berbagai isu kemanusiaan dan sosial. Ia mendukung lembaga amal yang bergerak di bidang kesehatan mata di Inggris, Afrika, dan Asia, mendukung layanan ambulans udara yang pernah menyelamatkan nyawanya, serta memprakarsai inisiatif untuk membantu perempuan yang menghadapi masa menopause di tempat kerja. Namun, suara terkuatnya terdengar saat ia berbicara tentang tragedi kemanusiaan akibat kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.
3 hari setelah ia memberikan pidato yang menyentuh hati di Birmingham pada November tahun lalu, ia diumumkan sebagai pelindung kerajaan Royal Patron dari Plan International UK, organisasi global yang berfokus pada kesetaraan dan pendidikan anak perempuan di lebih dari 80 negara. Kini, tanggung jawab Sophie di keluarga kerajaan semakin besar. Setelah menerima posisi di Plan International UK, ia juga dipercaya memegang peran baru yang dulu diemban oleh mendiang Ratu Elizabeth sebagai pelindung kerajaan dari Mothers Union, organisasi yang memberikan harapan dan dukungan nyata bagi jutaan keluarga melalui program pengasuhan anak, literasi, dan pengembangan masyarakat. Menurut situs resmi keluarga kerajaan, posisi ini memiliki sejarah panjang. Pertama kali dipegang oleh Ratu Victoria pada akhir abad ke-19. Kemudian diteruskan oleh ibu dari Ratu Elizabeth sendiri. Organisasi Mothers Union dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan bahwa kehadiran Sophie akan membawa kekuatan dan inspirasi baru bagi seluruh pekerjaan mereka. Mereka sangat berterima kasih atas komitmen yang mulia yang konsisten memperjuangkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan dalam situasi konflik. Penunjukan Sophie sebagai pelindung kerajaan organisasi ini terasa sangat menyentuh, mengingat hubungan pribadinya yang begitu dekat dengan mendiang Ratu Elizabeth II. Meskipun sang ratu memiliki putri sendiri, Putri Anne, justru Sophie lah yang menjadi wanita terdekat dengannya. Hubungan mereka bukan sekadar formalitas kerajaan, melainkan benar-benar hangat dan penuh kepercayaan. Ratu Elizabeth sering menjadikan Sophie sebagai tempat berbagi rahasia dan nasihat pribadi. Dalam jejaring keluarga kerajaan yang rumit itu, posisi Sophie kini seolah mencerminkan Catherine. Satu adalah Duchess of Edinburgh, satu lagi adalah Princess of Wales. Namun, seberapa dekat sebenarnya hubungan antara dua wanita berpengaruh ini? Sophie dan Catherine, dua wanita dengan kesamaan mencolok. Sophie, Duchess of Edinburgh, resmi menikah dengan Pangeran Edward pada bulan Juni 1999, hampir 12 tahun sebelum Catherine menikah dengan Pangeran William pada 2011. Dengan pengalaman panjang sebagai bangsawan pekerja, Sophie tampak seperti sosok mentor bagi Catherine yang saat itu baru saja memasuki kehidupan kerajaan. Meskipun kini Catherine telah lebih dari 1 dekade menjalani perannya sebagai anggota kerajaan aktif, ia masih sering mengandalkan nasihat dan dukungan dari Sophie. Pada tahun 2020, pakar bahasa tubuh Judy James mengatakan kepada The Express bahwa tatapan penuh perhatian Sophie terhadap Catherine mencerminkan sikap semi-keibuan. Seperti seorang kakak yang ingin memastikan adik perempuannya merasa nyaman dan percaya diri di depan publik. Pengaruh itu terlihat jelas. Kini, Putri Catherine tampil dengan ketenangan dan keyakinan yang luar biasa, sebagian berkat hubungan awal mereka yang saling mendukung. Ketika keduanya tampil bersama, terlihat bahwa kedekatan mereka bukan sekadar formalitas, melainkan hubungan yang tulus. Baik Sophie maupun Catherine menikah ke dalam keluarga kerajaan, namun yang membuat mereka berbeda dari banyak bangsawan lainnya adalah bagaimana mereka bertemu dengan pasangan masing-masing. Dalam situasi yang sangat biasa, jauh dari lingkaran aristokrat, Sophie bertemu Pangeran Edward, putra bungsu Ratu Elizabeth II, dan Pangeran Philip saat ia tengah membangun karier di bidang hubungan masyarakat. Pertemuan pertama mereka terjadi tahun 1963 dalam sebuah proyek amal tenis yang melibatkan keduanya. Sementara itu, Catherine mengenal Pangeran William pada tahun 2001 ketika keduanya menjadi mahasiswa di Universitas St. Andrews. Awalnya mereka hanya berteman, namun hubungan itu mulai berubah setelah Catherine tampil di sebuah peragaan busana mahasiswa yang menarik perhatian William. Fakta bahwa mereka bertemu pasangan masing-masing di luar lingkaran kerajaan membuat Sophie dan Catherine merasa lebih dekat satu sama lain. Sebab, sebagian besar perempuan di keluarga kerajaan sebelumnya bertemu calon suami mereka melalui koneksi bangsawan atau acara resmi. Selain itu, latar belakang keduanya juga serupa. Sama-sama berasal dari keluarga non-kerajaan. Ayah Sophie, Christopher Rhys Jones,
bekerja sebagai salesman, sedangkan ibunya adalah seorang sekretaris. Setelah menyelesaikan pendidikan, Sophie bekerja di perusahaan humas di London. Karier yang akhirnya mempertemukannya dengan Pangeran Edward. Catherine, meskipun juga berasal dari kalangan non-bangsawan, tumbuh dalam keluarga yang lebih berada. Orang tuanya, Michael dan Carol Middleton, memiliki bisnis perlengkapan pesta bernama Party Pieces yang sangat sukses. Berkat itu, Catherine dan saudara-saudaranya dapat bersekolah di institusi swasta bergengsi seperti St. Andrew's Prep School dan Marlborough College. Sebelum menikah dengan William, Catherine sempat bekerja di perusahaan keluarga dan di butik pakaian Jigsaw. Pengalaman keduanya menghadapi tekanan media juga menjadi perekat hubungan mereka. Pada tahun 1993, Pangeran Edward sempat memohon kepada media untuk menghormati privasi hubungannya dengan Sophie karena gangguan pers telah menghancurkan banyak pernikahan kerajaan sebelumnya. Demikian pula pada tahun 2007, Pangeran William mengeluarkan pernyataan resmi untuk melindungi Catherine dari gangguan paparazi yang tiada henti. Saling memahami tekanan yang sama tentu memperkuat ikatan mereka. Selain itu, keduanya juga memiliki minat yang serupa. Keduanya mencintai olahraga, mode, dan berbagai kegiatan sosial. Menurut koresponden kerajaan Daniel Stacey, baik Sophie maupun Catherine sama-sama aktif mendukung organisasi yang berfokus pada anak-anak dan remaja. Catherine sendiri menjadi pelindung beberapa lembaga bergengsi seperti Sports Aid, All England Lawn Tennis and Croquet Club, serta Lawn Tennis Association. Sementara Sophie terus memperluas perannya dalam amal internasional, membuktikan bahwa keduanya bukan hanya simbol keanggunan kerajaan, tetapi juga kekuatan perempuan yang bekerja di balik istana. Sophie kini menjabat sebagai pelindung untuk berbagai organisasi olahraga bergengsi di Inggris, termasuk England Hockey, British Cycling Foundation, British Bobsleigh and Skeleton Association, serta UK Armed Forces Winter Sports Association. Ia, seperti Catherine, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap aktivitas fisik dan kehidupan aktif. Keduanya juga sama-sama menikmati olahraga berlayar, dan selain itu, keduanya dikenal karena selera busana mereka yang elegan dan modis. Sophie dan Catherine sering mendapat pujian dari media atas pilihan gaya mereka yang klasik namun penuh keanggunan. Bahkan, kedekatan mereka telah menciptakan semacam pertukaran gaya rahasia. Desainer Donna Ida pernah mengungkap bahwa Sophie membeli sebuah jumpsuit dari butik miliknya dan kemudian memesan model yang sama untuk Catherine. Sebaliknya, Catherine juga memengaruhi gaya busana Sophie. Para pakar mode mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tampilan Sophie seringkali mencerminkan sentuhan khas Kate, sesuatu yang mencerminkan kedekatan dan saling menginspirasi di antara keduanya. Dua ibu yang memilih kesederhanaan. Baik Sophie maupun Catherine memiliki kesamaan dalam hal menjadi orang tua yang terlibat langsung dalam kehidupan anak-anak mereka. Keduanya berupaya keras memberikan masa kecil yang senormal mungkin bagi keluarga mereka, jauh dari tekanan istana. Anak-anak Sophie, Lady Louise Mountbatten Windsor dan James Earl of Wessex, tidak diberikan gelar kebangsawanan ketika lahir. Keputusan ini, menurut Sophie dan Pangeran Edward, diambil agar anak-anak mereka bisa tumbuh dengan pemahaman tentang nilai kerja keras dan kebebasan menentukan jalan hidup sendiri. Catherine memiliki pandangan serupa. Ia ingin ketiga anaknya tumbuh dalam lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan seimbang antara tanggung jawab kerajaan dan kehidupan keluarga biasa. Dalam hal advokasi sosial, kedua wanita ini juga memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. Catherine menaruh perhatian besar pada kesehatan mental anak-anak, menjadi salah satu pendiri kampanye Heads Together bersama Pangeran William dan Pangeran Harry untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu kesehatan mental. Sementara itu, Sophie memilih fokus pada kesehatan perempuan, berbicara terbuka mengenai isu menopause, kekerasan seksual, dan kebutaan yang dapat dicegah. Ia berulang kali menyerukan agar masyarakat lebih terbuka dalam membicarakan topik kesehatan perempuan, menantang budaya tabu yang selama ini menutupi isu tersebut.
persahabatan yang nyata dan terlihat. Meski peran mereka berbeda, hubungan Sophie dan Catherine tetap hangat dan tulus. Keduanya kerap terlihat tersenyum dan saling mendukung di berbagai acara publik, sebuah bentuk solidaritas langka dalam dunia kerajaan yang kaku dan penuh aturan. Pada Royal Ascot 2017, misalnya, Catherine membantu menopang Sophie yang hampir terjatuh ketika naik kereta kuda. Setahun kemudian, giliran Sophie yang dengan sigap membantu Catherine menahan gaunnya dari hembusan angin saat menghadiri pernikahan Putri Eugenie. Kedua momen itu menunjukkan hubungan mereka bukan hanya formalitas, melainkan persahabatan yang saling melindungi di balik layar kemegahan istana. Namun lebih dari itu, Sophie juga terbukti sebagai penopang utama bagi Catherine di masa-masa sulit. Tahun 2024 menjadi periode berat bagi Putri Wales ketika ia harus mengurangi kegiatan publik karena menjalani pengobatan kanker. Dalam masa tersebut, Sophie mengambil alih banyak tanggung jawab untuk meringankan beban sang ipar. Sebuah laporan dari Daily Mail bahkan menyebut Duchess Sophie sebagai pahlawan tanpa tanda jasa Natal, menggambarkan dedikasinya yang tanpa henti mendukung Kate Middleton. Dari kegiatan amal hingga acara tradisi kerajaan seperti membuat mince pie atau bernyanyi lagu Natal. Jadwal Sophie sepanjang tahun itu sangat padat. Ia menghadiri jamuan kenegaraan Qatar di Istana Buckingham, sementara Catherine memilih untuk tidak hadir demi acara keluarga yang lebih kecil dan sederhana di siang hari. Ini bukan kali pertama dukungan kakak adik di antara mereka disorot. Penulis kerajaan Ingrid Swart mengatakan kepada Hello Magazine bahwa keduanya memiliki ikatan layaknya saudara kandung. Sophie adalah sosok kakak perempuan yang tak pernah dimiliki Kate. Hubungan mereka bahkan meluas ke dalam keluarga besar masing-masing. Setelah Harry dan Meghan mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020, keluarga kerajaan memperkenalkan formasi baru yang dijuluki Fantastic Four. William, Catherine, Edward, dan Sophie, yang tampil sebagai tim yang solid dan saling mendukung. Persaudaraan yang memperkuat monarki. Keempatnya dikenal memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana menjalankan tanggung jawab kerajaan dengan dedikasi tanpa drama. Pangeran Edward melanjutkan banyak peran yang dulu diemban ayahnya, Pangeran Philip, termasuk menjadi Presiden Royal Windsor Horse Show dan pelindung Royal Youth, organisasi non-profit bagi kaum muda. Sementara itu, Sophie setia mendampingi Ratu Elizabeth di masa tuanya, menjadi salah satu orang kepercayaannya hingga akhir hayat. Di sisi lain, William dan Catherine terus menjaga citra monarki modern. Hangat, pekerja keras, namun tetap setia pada nilai-nilai tradisional. Bersama-sama, keempatnya membentuk wajah baru keluarga kerajaan Inggris. Elegan namun membumi, kuat namun berperasaan. Dan di tengah semua itu, persahabatan antara Sophie dan Catherine menjadi bukti bahwa bahkan di dalam istana, persaudaraan sejati masih ada. Dalam sebuah wawancara dengan BBC tahun 2016, Pangeran William menegaskan bahwa ia memandang tugas dan tanggung jawab kerajaan sebagai sesuatu yang sangat serius. Di sisi lain, Putri Catherine juga dikenal karena etos kerjanya yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang kuat. Karena itulah, dunia sempat terkejut ketika pada awal tahun 2024, ia harus mundur sementara dari tugas-tugas publik setelah menerima diagnosis kanker. Meskipun memiliki perbedaan generasi, William dan Catherine dikenal memiliki hubungan yang hangat dengan Pangeran Edward dan Duchess Sophie. Keempatnya sering menghabiskan waktu bersama, bahkan sempat menjadi sorotan pada tahun 2020 ketika mereka secara tidak sengaja melanggar aturan pembatasan sosial selama pandemi. Kala itu, peraturan pemerintah Inggris mengizinkan pertemuan di luar ruangan maksimal 6 orang dari rumah tangga yang berbeda, termasuk anak-anak. Namun, pada bulan Desember 2020, William, Catherine, dan ketiga anak mereka mengunjungi acara Luminate, sebuah festival lampu dan jalan hutan bertema Natal di Sandringham. Di tempat yang sama, Edward dan Sophie juga hadir bersama dua anak mereka. Menurut laporan Daily Mail, pertemuan itu sebenarnya tidak direncanakan, namun
Seorang pengunjung menilai mereka telah melanggar aturan COVID karena jumlah mereka mencapai 9 orang dari 2 keluarga berbeda. Mereka terlihat bersenang-senang, tapi rasanya seperti ada 2 aturan, satu untuk rakyat biasa, dan satu lagi untuk para bangsawan, ujar saksi tersebut. Namun, di luar momen kontroversial kecil itu, 4 bangsawan ini sering bekerja sama dalam berbagai acara resmi. Pada musim panas 2023, mereka tampil bersama menjadi tuan rumah di Buckingham Palace Garden Party, salah satu acara tahunan terbesar di istana. Mereka menyambut para tamu dengan ramah sebelum turun ke taman untuk berbincang dengan masyarakat. Setelah acara tersebut, William dan Catherine membagikan foto ke Instagram mereka, dan seorang penggemar menulis komentar yang menjadi viral. Tak ada bangsawan yang bekerja lebih keras dari keempat orang ini. Sebelumnya, di masa pandemi tahun 2020, Catherine dan Sophie juga bekerja sama dalam acara daring memperingati Hari Perawat Internasional yang menyoroti peran para perawat di seluruh negara-negara persemakmuran. Hubungan mereka tampak semakin erat, namun ternyata kedekatan ini justru menimbulkan ketegangan di balik dinding istana. Ketegangan yang tumbuh di antara para wanita istana. Kini, sumber-sumber istana menyebut bahwa suasana di dalam keluarga kerajaan sedang memanas. Kehadiran publik Kate Middleton yang semakin menonjol disebut membuat Ratu Camilla merasa tidak nyaman. Beberapa pejabat istana mengatakan hubungan antara Putri Wales dan Permaisuri Inggris kini terasa dingin dan penuh persaingan. Seorang staf senior kerajaan mengatakan kepada Radar Online bahwa situasi saat ini merupakan benturan paling tajam antara 2 perempuan senior kerajaan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Camilla merasa tersingkir dan terancam oleh meningkatnya rasa percaya diri serta citra publik Catherine yang semakin kuat. Keduanya sama-sama sadar bahwa keseimbangan kekuasaan di dalam monarki sedang bergeser, dan tidak ada yang bersedia mundur begitu saja. Ketegangan ini juga diperburuk oleh pembagian tanggung jawab kerajaan yang dianggap tidak seimbang, serta persepsi publik tentang siapa yang benar-benar menjadi wajah utama monarki Inggris. Saat Kate absen tahun lalu karena menjalani pengobatan, Camilla mengambil alih banyak tugas, menghadiri acara untuk mewakili menantunya sekaligus Raja Charles. Namun ketika Kate kembali ke publik dengan penuh wibawa dan Sophie tampil dalam tiara baru yang dianggap menantang otoritas Camilla, dinamika kekuasaan berubah drastis. Salah satu sumber istana menjelaskan bahwa Camilla telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan publik setelah masa-masa penuh kritik, sehingga ia tidak nyaman bila kini kembali berada di bawah bayang-bayang. Siapapun akan merasa tidak suka jika posisinya tergeser, ujar sumber tersebut. Dan memang penampilan Kate dalam beberapa bulan terakhir terlihat semakin berkelas, elegan, dan penuh kepercayaan diri. Sangat mencerminkan sosok calon ratu masa depan. Gaya komunikasinya yang lembut namun tegas menjadikannya favorit publik. Sesuatu yang menurut para pengamat membuat Camilla semakin gelisah. Laporan lain menyebut bahwa ketegangan tersebut semakin terlihat jelas selama musim panas 2024, ketika keduanya tampil di beberapa acara kerajaan dengan sikap halus namun penuh kompetisi. Kamu bisa merasakannya, bahkan tanpa kata, ungkap seorang sumber istana. Persaingan itu nyata. Faktor lain yang menambah keretakan hubungan mereka adalah warisan perhiasan pribadi milik Ratu Elizabeth II. Setelah wafatnya sang ratu, sebagian besar koleksi berharga, termasuk 10 perhiasan bernilai sekitar 81 juta, dilaporkan diwariskan kepada Kate Middleton, menjadikannya penerima utama harta pusaka kerajaan. Di antara perhiasan tersebut, yang paling menonjol adalah kalung Hyderabad, salah satu permata paling ikonik dalam sejarah monarki Inggris. Perhiasan mewah itu, salah satu permata paling berharga dalam koleksi kerajaan, merupakan hadiah pernikahan tahun 1947 dari Nizam Hyderabad, penguasa kaya raya India kala itu, untuk Ratu Elizabeth Nagwa Muda.
Kalung yang kini menjadi milik Kate Middleton ini diciptakan oleh rumah perhiasan ternama Cartier pada tahun 1935. Rancangan klasiknya dihiasi lebih dari 50 berlian besar yang disusun dalam pola bunga-bunga indah, menjadikannya salah satu karya perhiasan paling rumit dan menakjubkan dalam sejarah monarki Inggris. Namun itu bukan satu-satunya harta peninggalan yang diwarisi oleh Putri Wales. Di antara koleksi yang kini berada di bawah namanya, ada pula kalung George C. Festoon, karya megah yang dikenakan Catherine dalam foto resmi setelah penobatan Raja Charles III. Momen itu mempertegas posisinya di dalam keluarga kerajaan. Meski tanpa kata, Catherine telah mengukir tempatnya sendiri di antara para bangsawan wanita Inggris. Kini, tak dapat disangkal, Catherine berdiri tepat di bawah Camilla dalam garis hierarki kerajaan dan tak ada yang bisa mengubah hal itu. Sejumlah orang dekat Pangeran William mengatakan bahwa istrinya tidak pernah berniat menciptakan perpecahan di dalam istana. Kate hanya fokus pada tugas dan kesehatannya, ungkap seorang sumber kerajaan. Dia tidak tertarik pada permainan persaingan. Namun, meski Catherine tak mencari konflik, ia juga tidak akan membiarkan dirinya diremehkan. Ia sepenuhnya sadar bahwa publik melihatnya sebagai simbol masa depan monarki. Dan ia menanggapi tanggung jawab itu dengan sangat serius. Saat ini banyak pengamat menilai bahwa keluarga kerajaan Inggris seolah terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi Buckingham Palace dengan Raja Charles dan Ratu Camilla. Di sisi lain Kensington Palace yang menjadi pusat kegiatan Pangeran William dan Putri Catherine. Para staf istana yang loyal kepada raja tetap setia, namun bahkan mereka pun tahu bahwa masa kejayaan sang putra sudah diambang pintu. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kekuasaan akan berpindah, melainkan seberapa mudah transisi itu akan terjadi. Cepat atau lambat, tampuk pemerintahan akan berada di tangan William, dan secara otomatis Kate akan naik menjadi ratu. Camilla mungkin tidak menyukainya. Para pengkritik mungkin meragukannya, tetapi rakyat Inggris telah menetapkan pilihan hati mereka, Putri Catherine. Ia bukan hanya disayangi oleh publik, tetapi juga oleh anggota keluarga kerajaan sendiri. Dan bukti paling nyata dari itu adalah Duchess Sophie, yang secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Kate. Persahabatan dan solidaritas di antara mereka bukan sekadar hal pribadi, melainkan simbol dari perubahan besar dalam dinamika istana. Peralihan lembut menuju generasi baru monarki yang lebih modern, empatik, dan kuat secara moral. Mungkin memang benar, pengaruh Camilla mulai memudar. Tapi di tengah kemegahan istana dan sejarah panjang mahkota Inggris, satu hal kini tampak jelas, masa depan monarki terletak di tangan William dan Catherine.